Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mereview materi yang berjudul Tasyrik pada masa Rasulullah, di mana makalah ini disusun oleh Aulia Inayatul Aini, Sylvia Nur Indaskari, Azanur Laili Maulidia, Zakia Jurul Aini, Aprilia Syifa Fauziah, Intan Nur Aini. Sebelumnya, mengapa kami memilih materi terkait tasyrik pada masa Rasulullah, yakni adalah di mana Islam adalah agama yang lengkap, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar sesama manusia. Semua itu terangkum dalam syariat Islam, yakni aturan-aturan yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Proses terbentuknya hukum-hukum ini disebut dengan sejarah tasyrik. Memahami sejarah ini sangat penting agar kita tahu bagaimana hukum Islam berkembang secara bertahap, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kondisi umat saat ini. Syariat Islam sendiri tidak turun sekaligus, namun ia dibentuk melalui dua fase yang penting. Di antaranya ada yang pertama fase Makkah dan yang kedua fase Madinah. Setiap fase memiliki karakteristik tersendiri yang mencerminkan konteks sosial dan tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Untuk tasyrik pada periode Makkah dan Madinah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk teman saya persilahkan. Baik, selanjutnya tentang tasyrik dalam periode Makkah dan Madinah. Periode tasyrik sendiri itu dimulai pada sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang berada di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Nah, proses tasyrik ini sendiri berlangsung selama 23 tahun yang terbagi menjadi dua fase besar yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu periode Mekah dan Madinah. Pada periode Mekah, di sini syariat Islam fokus pada pembentukan dasar keimanan dan akhlak. Karena pada masa itu, umat Islam masih lemah secara politik, hukum, keimanan juga. Kemudian wahyu-wahyu yang diturunkan pada periode Mekah itu lebih bersifat spiritual dan moral. Sedangkan pada periode Madinah, umat Islam mulai terbentuk, keimanannya itu mulai kuat juga, kekuatan politik juga mulai tersusun, maka wahyu yang diturunkan itu sudah mencakup hukum-hukum yang mengatur semua aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, sampai pidana. Rasulullah juga bertindak sebagai pemimpin negara dan hakim, sehingga hukum-hukum Islam bisa diterapkan secara langsung dalam masyarakat. Pada periode tasyrik sendiri juga memiliki beberapa tantangan dari kaum-kaum Nabi Muhammad. Nah, untuk materi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu tantangan dari kaum Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah tidaklah mudah. Beliau menghadapi banyak tantangan dari kaum Quraisy. Mereka menolak ajaran Islam karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu mereka takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh di masyarakat. Kedua, Islam mengajarkan kesetaraan, padahal mereka terbiasa hidup dalam sistem kasta. Ketiga, mereka menolak ide kebangkitan setelah mati. Dan yang keempat, mereka terlalu fanatik pada tradisi nenek moyang.
Dan yang terakhir, bisnis mereka terganggu, terutama perdagangan berhala. Penolakan ini tidak hanya berupa ucapan, tetapi juga tindakan kejam. Nabi dan para sahabat disiksa, diboikot, bahkan diusir. Tapi semua ini tidak menyurutkan semangat Nabi dalam berdakwah. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada periode Mekah, syariat Islam lebih banyak menekankan pada pembinaan akidah dan akhlak. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pada masa ini membahas keesaan Allah, hari akhir, dan tanggung jawab manusia atas perbuatannya. Nabi mengajarkan bahwa kebebasan adalah hak asasi setiap manusia, terutama kebebasan berpikir dan beribadah. Islam datang membebaskan manusia dari penyembahan berhala menuju penyembahan kepada Allah semata. Beberapa ibadah dasar juga sudah mulai dikenalkan, seperti sholat dan zakat. Walau belum sempurna seperti di Madinah, prinsip-prinsipnya sudah ditanamkan sejak masa ini. Untuk perkembangan syariat di Madinah akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian ada perkembangan syariat di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Islam memasuki fase penegakan hukum secara sosial dan politik. Nabi Muhammad menjadi pemimpin umat dan hukum-hukum Allah bisa ditegakkan dalam sebuah komunitas. Di sini turun ayat-ayat hukum yang mengatur tentang pernikahan, waris, pidana, jual beli, dan hubungan antar agama. Rasulullah menyelesaikan berbagai persoalan hukum masyarakat dengan menggunakan tiga sumber hukum utama, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Puncaknya adalah disepakatinya Piagam Madinah yang menjadi konstitusi pertama di dunia Islam dan menjadikan Nabi sebagai kepala pemerintahan yang sah. Kemudian ada ayat dan hukum Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Intan. Baik, selanjutnya adalah ayat hukum dalam Al-Quran. Al-Quran mengandung banyak ayat hukum atau ayat ahkam. Para ulama membaginya dalam tiga kategori besar. Yang pertama, akidah, seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Yang kedua, akhlak, seperti perintah untuk jujur, adil, amanah, dan menjauhi sifat tercela. Yang terakhir yaitu muamalah, hukum yang mengatur interaksi sosial, termasuk ekonomi, pidana, keluarga, dan politik. Total ada sekitar 368 ayat hukum dalam Al-Quran. Misalnya, Quran surah Total ada sekitar 368 ayat dalam Al-Quran. Misalnya, total ada sekitar 368 ayat hukum dalam Al-Quran. Misalnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 282 tentang hutang piutang. Dan selanjutnya Quran surat An-Nisa ayat 11 tentang warisan. Quran surat Al-Maidah ayat 38 tentang pencurian. Al-Quran tidak selalu menyebutkan hukum secara detail, namun memberikan prinsip-prinsip umum agar bisa diterapkan sesuai konteks zaman sekarang. Baik,
Terima kasih atas penjelasan dari teman-teman sekalian. Dari penjelasan tersebut, bagian besar sudah dijelaskan terkait periode Makkah dan periode Madinah. Nah, ini melalui tasyrik ini kita belajar bahwa hukum Islam dibentuk bukan secara instan, tetapi melalui proses panjang yang bertahap dan kontekstual. Ini menunjukkan bahwa syariat bersifat fleksibel, namun tetap berpegang pada nilai-nilai ilahiyah. Memahami sejarah tasyrik membuat kita bisa menerapkan hukum Islam dengan lebih arif dan bijak, sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan rahmat bagi semesta alam. Yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kurang dan salah, mohon dimaafkan yang seterusnya. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.